Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini kita masih belajar bersama Gideon. Judul renungan kita adalah Gideon dan Malaikat Tuhan. Ayat nats kita pada malam hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12 sampai 24. Tetapi kita akan membaca ayat 12 dan 13 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Amin. Setiap tindakan ataupun perkataan pasti ada respon. Entah respon itu disampaikan secara lisan maupun melalui tindakan, bisa pro dan bisa kontra. Demikian juga hal ini terjadi ketika malaikat Tuhan mengunjungi Gideon. Malaikat Tuhan mengunjungi Gideon ketika bangsa Israel dalam keadaan tertekan karena dikuasai oleh orang Midian yang lalim. Malaikat Tuhan berkata, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Sebutan yang diberikan oleh malaikat Tuhan bagi Gideon yaitu pahlawan yang gagah berani. Apakah Gideon seorang pahlawan yang gagah berani? Belum ada bukti nyata bahwa Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Saat itu sepertinya perkataan malaikat Tuhan ini adalah sebuah nubuatan yang bisa kita lihat penggenapannya pada kisah Gideon selanjutnya. Namun demikian, Gideon tidak meresponi bagian ini. Yang dia responi adalah mengenai penyertaan Tuhan. Respon Gideon menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan perkataan malaikat Tuhan tersebut. Bahkan apa yang dikatakannya jelas menunjukkan keputusasaannya yang sepertinya mewakili keputusasaan bangsanya. Gideon berkata, "Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?" Adalah sebuah pertanyaan yang masuk akal. Bukankah pertanyaan seperti ini sering kita dengar juga keluar dari mulut umat Tuhan pada zaman sekarang ini ketika mereka mengalami masalah yang tak kunjung selesai? Namun, hal itu sekaligus menunjukkan ketidakpahamannya akan keberadaan Tuhan yang tidak pernah berhenti menyertai umat-umat Tuhan. Sementara pertanyaan Gideon belum dijawab, Gideon sudah diperintah untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman orang Midian. Tidak heran kalau respon Gideon negatif, di mana dia menunjukkan sifatnya yang rendah diri. Dia menyatakan keberadaan dirinya sendiri yang tidak mungkin untuk membebaskan bangsanya dari cengkeraman orang Midian, yaitu dia sebagai seseorang yang berasal dari kaum yang paling kecil dari suku Manasye dan sebagai orang yang masih muda. Dengan meminjam bahasa kita, sepertinya Gideon hendak berkata, "Aku tidak punya kekuatan apa-apa dan aku juga belum berpengalaman."
Masuk akal memang, tetapi dia lupa bahwa Tuhan yang mengutusnya adalah Tuhan yang kuat dan berpengalaman dalam segala hal. Baru setelah dia melihat tindakan malaikat Tuhan yang mengulurkan tongkat dan membakar persembahannya, Gideon memberikan respon yang positif. Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang menyebutnya sebagai Jehovah Shalom, yang artinya Tuhan Sang Damai. Di dalam SPK seringkali kita ditanamkan sebuah prinsip, bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah, kita harus memberikan respon yang positif, yaitu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah salah dalam setiap rancangannya dan dalam segala hal yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal, respon kita tetap harus positif, yaitu bahwa Dialah yang akan memampukan kita semua. Mari buang jauh-jauh rasa putus asa dan rendah diri. Respon positif adalah respon orang yang berkemenangan, sedangkan respon negatif adalah respon seorang pecundang. Demikian pembacaan renungan kita malam hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kepada kami kemampuan untuk merespon secara positif segala keadaan dan situasi yang kami alami, sehingga kami ini dijauhkan dari penyangkalan akan penyertaan Tuhan. Bangkitkan iman kami bahwa kami ini harus tahu Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang memampukan kami dan juga menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Berkati semua kami yang sudah mendengar renungan malam hari ini. Biarkan kami membuang jauh-jauh rasa putus asa dan rendah diri dalam kehidupan kami. Biar malam hari ini Tuhan, kami semua bisa istirahat, tidur dengan nyenyak, dan esok hari kami bangun dengan kekuatan baru bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.